Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup di Minggu Palmarum pada saat ini. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, pada Minggu Palmarum saat ini turpuk evangelium kita terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Marilah kita membacakan evangelium kita secara responsoria atau secara bergantian. Nanti pada ayat terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru pertama, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita sama membacanya. Dan orang banyak itu menjahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai demikian jauh pembacaan turpuk evangelium kita pada Minggu Palmarum ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh liturgos dalam pengantar di tengah ibadah ini, bahwa turpuk evangelium kita berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus di Yerusalem. Jadi Yesus bersiap-siap untuk masuk ke Yerusalem. Namun ada hal yang berbeda ketika sebelumnya Tuhan Yesus biasa pergi ke Yerusalem, karena ini adalah kali terakhir dia untuk mengunjungi kota itu, yang bagi banyak umat Kristen menyebutnya sebagai kota suci. Nah, apabila kita mencoba memosisikan diri di dalam posisi Yesus ketika hendak masuk ke Yerusalem sebagai Tuhan, dia tahu bahwa itu adalah saat terakhir dia, perjalanan dinas terakhirnya. Tapi sebagai manusia, dia juga punya rasa khawatir, dan itu tampak puncaknya ketika di Taman Getsemani dia berdoa, jikalau cawan ini bisa lalu daripadaku, lalukanlah, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Itu kan bahasa secara manusiawi, itu adalah bahasa yang sangat ketakutan. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu ketika dalam posisi Tuhan Yesus? Kita tahu apabila kita naik satu kendaraan, alat transportasi, itulah saat terakhir kita.
Apabila kita mencoba dalam posisi itu, ini mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau kita dalam posisi Yesus, kita mencoba untuk menghindar, daripada aku disalibkan di Yerusalem, lebih bagus aku pergi ke daerah lain. Karena insting manusia adalah insting untuk bertahan hidup. Nah, tetapi tidak dengan kita umat percaya, kita belajar satu hal dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika bersiap untuk masuk ke Yerusalem sebagai anak domba Allah, karena dia harus disembeli untuk menjadi pengorbanan bagi dosa-dosa manusia. Dia melakukan tugasnya terakhir, baik itu menyucikan bait suci maupun Yesus akan melakukan pengajaran terakhir bagi para murid-muridnya. Dan sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia tidak seperti biasanya, dia kemudian memberikan sesuatu yang ikonik supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, bahwa Mesias akan datang ke kota itu dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Namun sebelum dia menaiki keledai, karena tidak ada di sana, dia mengutus 2 muridnya mencari keledai. Dan menariknya, apabila kita lihat di sana, dia memberikan satu pengarahan kepada para murid. Jikalau ada yang bertanya, jawabnya seperti ini: Tuhan memerlukannya, nanti dia akan mengembalikannya. Ini menarik sekali secara teologis, Bapak Ibu sekalian, untuk kita perhatikan. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan dia akan mengakhiri segala sesuatunya, ditangkap di Yerusalem itu, kunjungan terakhirnya ke Yerusalem itu adalah bagian dari skenario Allah. Jadi Yesus akan mati sudah bagian dari skenario Allah. Dan untuk melengkapi skenario Allah, ternyata Yesus membutuhkan para murid untuk melakukan atau menggenapi skenario itu. Jadi di situ kita lihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ternyata bisa terlibat untuk memenuhi skenario Allah di dalam kehidupan ini. Termasuk dari tadi yang kita dengarkan dalam warta jemaat, bagaimana rencana program dari panitia pembangunan. Ini menarik ya, 3.0 atau anak muda milenial mengatakan Gen 3. Ini panitia Gen 3 telah mempersiapkan program untuk pastori rumah pendeta. Tuhan memerlukannya. Karena memang Bapak Ibu, saya ketika GKPI Depok ini berencana untuk mengambil tanah atau mencari rumah pastori di samping gereja, saya teringat 2 hal. Pertama itu, ternyata apa yang didiskusikan oleh jemaat yang sudah 14-15 tahun lalu, bahwa harapan kita semoga di suatu saat samping kiri atau samping kanan menjadi pastori. Dan ini sedikit lagi terrealisasi, Amang ya, sedikit lagi Amang Inang terrealisasi. Dan hal kedua, saya teringat ketika penempatan saya di GKPI Resort Sumbul. Di sini ada saksinya, ibu mertuanya pendeta Edi, ada Inang Boru Tauruk di sini. GKPI Resort Sumbul itu, Bapak Ibu majelis, itu mekar dari GKPI Resort Jumaramba. Dulu itu ada 14 atau 16 jemaat, kemudian dipecahkan, dan saya menjadi pendeta pertama di Resort Sumbul. Nah, tetapi tantangan pada saat itu adalah belum ada rumah pastori. Jadi kemudian dalam rencana saya, karena pada saat itu saya menjadi pendeta yang sangat idealis, saya membuat tahapan-tahapan manajemen. Kira-kira inilah tahun pertama, inilah tahun kedua. Yang saya kemudian harapkan pada saat itu adalah ketika resort baru, pastori harus ada. Nah, gereja pada saat itu sudah berencana menyewa, ada di belakang gereja. Tetapi saya lihat ini jauh dari pemukiman, dan kalau ada tamu akan susah. Dan saya tidak membebani gereja, Bapak Ibu, dengan sisa berkat dari Tuhan. Ketika bekerja di Jakarta, saya mengontrak satu rumah di salah satu di pasar atau di Onan Sumbul. Nah, kemudian dari situlah mendesak untuk adanya rumah dinas. Nah, tentu kebijakan saya ini tidak populer, Bapak Ibu,
Karena belum ada yang memahami apa yang saya pikirkan. Karena dalam pemikiran saya mendoakan bahwa pastori itu menjadi satu tempat hamba Tuhan untuk menggumuli, untuk melakukan perencanaan pelayanan. Nah, kita bersyukur walaupun pastori tidak di kompleks ini, kita lihat pendeta Simamora, ini kan sangat mobilitasnya tinggi ya Bapak Ibu ya, sehingga memang tercover masih. Nah, kemudian saya melakukan program harus ada rumah dinas di Resort Sumbul. Kebijakan saya tidak populer pada saat itu Bapak Ibu. Mengatakan uangnya dari mana Mang? Kami ini banyakan per 3-3. Nah, saya mengatakan basado Tuhani. Nah, tetapi tertariknya Bapak Ibu sekalian, mertuanya Amang pendeta kita ini kan ketua perempuan, seksi perempuan di Jemaat Sumbul. Jadi Inang ini terkenal tegas ya. Banyak memang pendeta khawatir lah kalau Inang ini bicara, kalau tidak sesuai, ya pasti akan bertolak belakang. Nah, saya khawatir nih Inang ini pasti bertolak belakang. Nah, tapi puji Tuhannya, Inang ini yang begitu keras saat sidang majelis, atau apalagi saat sidang jemaat, tiba-tiba melembut. Kita dukunglah Amang pendeta kita untuk rumah dinas. Nah, saya katakan ketika selesai sidang jemaat, saya katakan, nambur juan Inang bah. Nanti hela Inang pendeta lah ya, saya bilang. Enggak ya Amang, janganlah katanya. Dapat pendeta. Laiku pula lagi, marga Simamora, hula-hulai. Nah, oleh karena itu memang momentum yang saya sampaikan Bapak Ibu ini adalah Tuhan memerlukannya. Ini untuk pekerjaan Injil. Jangan khawatir, karena setelah itu Tuhan tidak hanya memerlukannya. Apa dikatakan berikutnya? Tuhan akan mengembalikannya. Percayalah Bapak Ibu. Dan salah satu donatur di Resort Sumbul itu orang Depok juga Bapak Ibu. Kami mencari kemudian di Sarpras Sumbul kemarin tidak yakin dengan proyek ini. Kemudian kita cari tentara, suami dari seorang penatua di sana. Saya katakan, Amang tentara kan biasa bangun rumah. Amang bisa bangun rumah. Berapapun budget kita, Amang kita bangun rumah itu. Oke, siap, saya katakan. Dan setahu saya Bapak Ibu, ketika memang membutuhkan seseorang yang dapat menolong, datanglah pada orang yang dapat dimintai tolong gitu kan. Nah, saya kenal ada jemaat Depok yang bisa membantu. Nah, akhirnya Jemaat Depok ini, ya tanpa ragu saya katakan, ya memang Amang Martuani lah kemarin sangat mendukung dan keluarga, dan dia mencari rekan-rekannya untuk membantu pembangunan pastori Resort Sumbul. Nah, kemudian dalam hati pada saat itu, ketika Amang ini memberikan bantuan kepada Resort Sumbul, saya katakan dalam hati, apapun nanti yang dibutuhkan suatu saat, ketika nanti Amang ini akan datang, saya akan berusaha mendukung. Minggu lalu Amang ini bertelepon, karena sudah dekat, tidak panggil Amang pendeta lagi, Amang Martuan ini. Di satu sisi Siregar itu tulang kami. Theo, kami mau membangun dan mencari dana untuk pastori. Oh ya, baguslah. Kami mau ke Jelambar. Oh iya, saya katakan. Saya paham maksudnya. Dalam hati saya katakan, saya dukung. Karena pendeta saya GKPI rekomendasi dari jemaat Depok Bapak Ibu. Masih ada arsipnya di kantor Sinode. Saya katakan ini momentum, ini cita-cita dulu yang telah dibicarakan, tentu harus kita dukung Bapak Ibu untuk pastori GKPI Depok. Inilah mungkin momentum kami secara pribadi yang membalas. Artinya secara pribadi pun saya mendukung proses ini Bapak Ibu. Jadi kita harapkan dalam Minggu Palmarum ini kita mengingat bahwa untuk menggenapi rencana Allah, pertumbuhan iman warga jemaat, Tuhan memerlukan kita, Bapak Ibu. Jangan khawatir karena Tuhan pasti akan mengembalikannya. Itu iman kita, karena pekerjaan pembangunan adalah pekerjaan iman, bukan pekerjaan proyek di pasar. Itu hal yang pasti harus kita pahami sebagai orang gereja. Dan yang kedua, ketika Tuhan dikatakan memerlukannya, kemudian murid-muridnya melakukannya. Karena mereka adalah murid yang setia, mereka melakukan dan mereka membawa 2 keledai. Nah, di sini muncul persoalan baru tentang narasi Injil Matius. Karena di Injil lain seperti Injil Markus 11 ayat 4 dan 7, Lukas 19 ayat 30 dan Yohanes 12 ayat 14 menyebutkan hanya 1 ekor keledai yang dibawa. Sehingga ada anak sekolah minggu bertanya,
Sebenarnya keledainya berapa yang dibawa? Ini menjadi persoalan, karena Injil Matius menyebutkan 2. Kira-kira berapa? Karena Lukas menyebutkan 1, Markus 1, Yohanes 1. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, persoalannya bukan berapa keledainya. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah keledai apa yang dinaiki. 1000 pun keledai yang dibawa oleh murid-murid, yang pasti keledai apa yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Karena itu yang akan menentukan apakah kehadiran Tuhan Yesus di Yerusalem untuk terakhir kali akan menjadi satu bukti untuk mewujudkan nubuat Nabi Zakaria. Itu petunjuknya bisa kita baca Bapak Ibu pada ayat yang ke-7. Dikatakan di sana dalam terjemahan baru 2, mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka. Itu kata TB2. Mengalasi dengan pakaian atau jubah luar. Dari situ kita bisa langsung menafsir dengan pasti bahwa bukan keledai dewasa lah yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus. Mengapa Bapak Ibu? Karena keledai dewasa itu pasti sudah dipasangi pelana, tempat duduk. Sudah pasti. Karena keledai itu sering digunakan untuk membawa orang, istilahnya Gojek zaman dulu lah Bapak Ibu kan. Dulu belum ada transportasi aplikasi gitu kan. Oh dia punya keledai, boleh nggak numpang? Kami mau ke sana gitu. Keledai dewasa sudah pasti punya pelana. Ketika mengalasi punggung supaya Yesus naik, nah itu pasti tujuannya supaya bisa Yesus duduk. Berarti yang dinaiki Tuhan Yesus adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Apa maknanya? Ini pun menjadi menarik Bapak Ibu. Mengapa Mesias harus naik keledai muda? Setidaknya ada 2 makna Bapak Ibu yang dapat dilihat oleh para sarjana teologi. Pemahaman pertama, tafsiran pertama, kenapa Yesus menunggangi keledai? Ini menggambarkan bahwa keledai adalah binatang yang haram di masyarakat Yahudi karena dia berkuku belah. Itu adalah binatang yang haram. Tapi Yesus menaiki itu, dan itulah yang dibuatkan Nabi Zakaria. Tujuannya apa? Bahwa Yesus berkuasa atas dosa. Bahwa Yesus berada di atas dosa, dan Yesuslah yang bisa untuk mengampuni seluruh dosa-dosa dunia. Tetapi saya lebih setuju sebenarnya pendekatan yang kedua, tafsiran yang kedua, yaitu maksudnya adalah bahwa Yesus datang untuk menunjukkan dia tidak hadir dengan kereta perang, dia tidak hadir dengan kuda tempur, tetapi dia hadir dengan keledai yang lemah lembut. Mang Siregar tadi agak centil gitu ya. Nah, pahlawan mana yang mau membebaskan dari penjajahan naik keledai Bapak Ibu? Biasanya pahlawan itu akan berperang menggunakan kuda perang. Karena kalau ada musuh di sana, dia pasti akan bawa pedang mengejar musuh itu. Kalau naik keledai Bapak Ibu, kapan sampainya gitu kan? Kalau dibuat film, udah bersiap perang, masih jalan keledainya. 1 jam kemudian gitu kan, masih jalan. Tidak akan mungkin. Ini menggambarkan bahwa gerakan yang diberikan Tuhan Yesus untuk melawan penjajahan tidak dengan kekerasan. Jadi orang-orang yang hadir pada saat itu sudah mulai terpukau Bapak Ibu. Terpukau karena apa? Sudah datang nabi yang baru, seperti Yeremia, seperti Yehezkiel, yang akan melakukan revolusioner di tempat kita. Momentum politiknya pas, sebentar lagi Paskah. Kita ingat kita bebas dari perbudakan Mesir. Karena itu pasti Yesus ini, nabi dari Galilea ini, akan memimpin kita untuk revolusi. Pasti akan kita hancurkan musuh-musuh kita. Makanya mereka bersemangat, mereka menaruh jubah mereka menaruh daun-daun, daun palma, supaya menyambut raja yang akan membebaskan mereka. Mereka berharap Tuhan Yesus akan melakukan gerakan revolusioner. Dan sambil berkata, Hosiana, anak Daud, selamatkanlah kami, keturunan Daud. Karena Daudlah raja yang berhasil untuk menyatukan Israel. Setelah Daud tidak ada lagi Bapak Ibu. Di Alkitab hanya ada 2 raja yang sukses, yaitu Raja Daud dan Raja Yosia. Sayang sekali Raja Yosia mati muda ketika melakukan reformasi terhadap Israel.
Oleh karena itu mereka berharap Yesuslah yang bisa merevolusi. Sehingga mereka mengatakan, kasihani kami, anak Daud, ayo lihatlah penderitaan kami, kita revolusi ini. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Yesus menunjukkan bukan itu yang dimaksudkan. Yang ingin kubebaskan bukanlah dari penjajahan fisik, tetapi yang ingin kubebaskan adalah dari penjajahan dosa. Itulah mengapa kita mengerti, Bapak Ibu, ketika Yesus di hadapan Pilatus, ketika ditanya, penjahatkah kita pilih atau Yesus? Orang-orang yang mengatakan Hosiana itu tidak ada lagi. Ketika Yesus terjatuh bangun untuk memikul salib, mereka tidak ada lagi. Karena apa? Karena mereka kecewa. Sama seperti murid Yesus, Yudas Iskariot, yang kecewa karena Yesus ternyata tidak seperti yang diharapkan untuk memimpin kemerdekaan bangsa. Dan itu bisa kita mengerti, Bapak Ibu, dalam gerakan revolusi politik. Kita tahu tokoh politik India, namanya Mahatma Gandhi. Dia memiliki satu prinsip di dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris, yaitu prinsip non-violence movement atau gerakan nirkekerasan. Akhirnya semua sangat sakit hati kepada Mahatma Gandhi karena dia secara politik bisa memimpin hampir seluruh rakyat India. Ketika dia mengatakan perang, itu pasti perang, Bapak Ibu. Tetapi Gandhi tidak memilih itu. Gandhi memilih jalan perdamaian tanpa harus ada pertumpahan darah. Akhirnya pengikut radikalnya sakit hati dan Gandhi dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Kita bisa paham, Bapak Ibu, kenapa pada akhirnya tidak ada orang di sekitar Yesus. Karena antusias, ekspektasi terhadap Tuhan Yesus sangat tinggi sekali. Tetapi ternyata itu tidak ada. Nah, sehingga ketika ada sermon, Bapak Ibu, di majelis kami, di resort kami, dikatakan, Amang, bagaimana kalau kita nanti waktu prosesi kita goyang-goyang daun palmanya, daun palemnya, daun mare-marenya. Saya kasih tafsiran seperti ini. Di manalah orang yang ketika Yesus hendak dipilih untuk dibebaskan dari penjahat, di manalah mereka? Di manalah mereka yang akan membantu Yesus ketika jatuh bangun, ketika mereka menyambut Tuhan Yesus? Mereka itulah yang megang rata-rata daun palem di sana. Apakah kita mau salah satu di antara mereka? Kemudian majelis bingung. Oh iya juga, Amang ya. Gak usah lah, kita buat aja daun palem, tandanya Tuhan Yesus akan datang. Makanya tema kita, Bapak Ibu, pada saat ini, lihatlah Rajamu datang. Hanya dengan melihat, itu interpretasinya bisa beda, Bapak Ibu. Satu yang dilihat, pemahaman orang bisa 100. Karena ketika dilihat, itu berbeda. Sehingga teks kita pada saat ini ingin mengajak kita, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, apa mau kita lihat tentang Yesus ini? Apakah seperti orang revolusioner, sehingga itu jelas sekali pada ayat 11. Mereka mengidentifikasi Yesus hanya sebagai nabi, Bapak Ibu. Nabi Nazaret, tidak sebagai Mesias. Makanya sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias untuk datang dalam kehidupan mereka. Apakah kita adalah orang yang akan salah lihat, salah paham? Tentu Bapak Ibu, inilah yang akan kita refleksikan dalam firman Tuhan pada saat ini. Refleksi pertama yang dapat kita lihat adalah bagaimana keterlibatan kita sebagai murid Yesus yang untuk mempersiapkan kehadiran Yesus di tengah-tengah skenarionya dalam hidup ini di dunia. Maukah kita terlibat? Di awal khotbah saya sampaikan tadi bahwa kita terpakai, Bapak Ibu. Salah satunya mungkin pada saat ini adalah untuk memperlebar Injil Kerajaan Allah atau memperkuat atau empowerment lah dalam prinsip manajemennya dengan cara pengadaan pastori. Bisa saja itu salah satunya. Atau bisa saja kita diperkuat dengan bagaimana kita menunjukkan integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Kita rajin berdoa, kita rajin segala sesuatu, tetapi ketika Tuhan katakan bantu itu ada anak yatim di sana, bantu di sana ada yang tidak bisa untuk sekolah, ayo gerakan orang tua asuh, tapi kita mungkin nantilah itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita diajak, mau nggak kita dipakai oleh Tuhan seperti murid-murid itu dalam mencari keledai, sehingga Tuhan Yesus bisa hadir. Kalau para murid gagal mencari yang namanya keledai, tentu Tuhan Yesus tidak akan melakukan satu tuntasnya nubuat Nabi Zakaria. Tidak akan tuntas nubuat Nabi Zakaria tanpa ada murid-murid. Sehingga kita sangat diperlukan Bapak Ibu menjadi murid yang setia.
Sama seperti Tuhan Yesus yang setia, sehingga dia diberikan mahkota kehidupan dan dia dibangkitkan. Kita juga harus menjadi murid yang setia, sehingga benar yang dikatakan Bible itu Bapak Ibu, sei burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokuma tupal laungoluan. Setialah engkau sampai mati. Setelah itu akan kuberikan mahkota kehidupan kepadamu. Apabila kita adalah murid Kristus yang setia Bapak Ibu, kita tetap setia dalam segala panggilan. Tidak hanya panggilan kenabian, apapun yang ditunjukkan Yesus, panggilan mengajar sebagai rabi, kita lakukan. Panggilan sebagai Mesias yang mau berkorban, kita lakukan Bapak Ibu. Jadilah kita murid yang setia, sehingga ketika kita melihat raja yang datang, kita paham, dia adalah raja yang mau berkorban. Bahwa dia adalah raja yang lebih melihat skenario Allah lebih mulia daripada skenario manusia yang lebih memilih untuk dengan cara kekerasan. Hal terakhir Bapak Ibu dalam refleksi firman Tuhan pada saat ini yang bisa kita lihat ketika Yesus datang memasuki Yerusalem adalah bagaimana dengan pengharapan kita ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Terkadang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita doakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bawakan, gumulkan bersama Tuhan di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam pujian, itu tidak sesuai dengan realita. Masihkah kita mau beriman kepada Tuhan? Kita berdoa orang tua kita supaya sehat, tetapi yang terjadi orang tua kita dipanggil Tuhan. Kita berdoa agar anak kita lulus PTN, tetapi anak kita tidak lulus. Kita berdoa agar kita dapat pekerjaan, tetapi kita tidak mendapatkan panggilan pekerjaan. Kita berdoa untuk jodoh, tetapi jodoh pun tidak kunjung tiba. Apakah kita masih mau beriman kepada Tuhan? Kita bisa merenungkan bagaimana ada begitu sekali banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus di sana. Tetapi ketika Tuhan Yesus diadili, tidak ada satupun dari antara mereka yang kemudian berdiri di pihak Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus jatuh bangun memikul salib, tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya kecuali Simon dari Kirene. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, marilah kita lihat sebagai seorang murid yang setia dalam pengharapan. Karena rencana Tuhan terkadang itu paradoks dari rencana manusia. Kita mungkin memikirkan solusi dari masalah ini adalah A, B, C, D, E. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan A, B, C, D, E. Aku maunya Q, R, S, U, V, Z. Sangat bertolak belakang. Maukah kita terima Bapak Ibu? Oleh karena itu, hal yang paling kita harapkan dalam Minggu Palmarum ini adalah bagaimana kita jangan kehilangan iman sama sekali. Sekalipun harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Firman ini menjadi pengantar kita untuk memasuki Trihari Suci. Walaupun beberapa sinode menambahkan menjadi 4 hari suci, yaitu Sabtu Sunyi. Nanti di Kamis Putih kita mengingat bagaimana perjamuan terakhir, the Last Supper, antara Yesus dan murid-muridnya, ketika Yesus menyampaikan salam perpisahan dengan mencuci kaki para murid-muridnya. Dan di Jumat Agung ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi di hari Minggu, di hari kebangkitan, di hari Paskah, kita akan melihat bagaimana dia mengalahkan kematian. Dan apabila kita percaya dalam iman Bapak Ibu, turut sebagai saksi di dalam kesetiaan iman, kita akan mati bersama Tuhan dan akan dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Selamat menjadi saksi untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus yang telah berkorban. Biarlah pekan-pekan ini yang menjadi pekan yang sangat penting bagi umat percaya boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk kerja karya dan pelayanan kita dimanapun Tuhan menginginkan kita untuk melayaninya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman di Minggu Palmarum ini. Kami dihantarkan sebelum memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Kami belajar dari perjalanan pelayanan terakhir Tuhan Yesus ketika memasuki Yerusalem, bahwa Engkau boleh menunjukkan satu keteguhan hati
di dalam melaksanakan tugas pekerjaan ilahi, walaupun berat harus dikerjakan. Dan kami boleh melihat bagaimana kesaksian para murid yang boleh turut untuk menggenapi nubuatan sehingga seluruh rencana ilahi boleh terjadi. Demikian juga kami Tuhan, jemaat GKPI, Jemaat Khusus Depok pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi bagian murid-murid yang setia, yang boleh dipakai Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana Allah yang mulia di tengah kehidupan ini. Di dalam doa ini juga ya Tuhan, kami berdoa, biarlah firman yang kami dengarkan itu menjadi satu remah yang hidup di dalam refleksi iman kami, terkhusus menghadapi pekan suci di mana kami akan mengingat Kamis Putih, Jumat Agung, dan perayaan Paskah. Supaya iman kami tidak kehilangan pengharapan. Mungkin ketika kami menggumuli segala hal dalam doa, cita-cita harapan kami tidak terjadi di dalam realita hidup. Kami boleh tetap melihat Tuhan adalah Allah yang baik, yang memiliki rencana lebih baik di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengambil bagian dari orang-orang yang kecewa, tetapi ajarkanlah kami Tuhan menjadi orang yang sabar, menjadi murid-murid yang setia dan taat kepadamu, sehingga pada akhirnya kami boleh menyaksikan bagaimana rencana Allah yang mulia itu boleh menolong kehidupan kami. Di dalam doa ini juga ya Tuhan, kami tak henti-hentinya mendoakan seluruh pergumulan warga jemaat, baik itu mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam persoalan keluarga, di dalam persoalan ekonomi, di dalam persoalan pekerjaan, ataupun dalam persoalan jodoh. Kami percaya Tuhan, ketika kami telah angkat tangan terhadap pergumulan hidup yang berat itu, kami imani tangan Tuhan yang penuh kuasa akan turun tangan tepat pada waktunya. Secara khusus kami tetap mendukung pemulihan dari Opung Yosafat, Inang Rosmina Borutobing. Biarlah Tuhan yang memulihkan orang tua kami ini, sehingga ia boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, yang demikian indah dalam rencana Tuhan. Juga Tuhan turut kami mendoakan mereka yang berulang tahun pernikahan dan merayakan ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan ketika mereka mengingat ulang tahun pernikahan dan kelahiran, mereka boleh mengingat bagaimana kasih Kristus begitu nyata dalam hidup, sehingga mereka boleh tetap membawakan rumah tangga dan kehidupan mereka segala sesuatunya di dalam pengharapan kepadamu, sehingga mereka boleh menyaksikan bagaimana rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan ya Tuhan, kami mau berdoa untuk panitia pembangunan. Kami percaya Tuhan, pembangunan ini bukanlah sesuatu yang retoris untuk memenuhi atau melengkapi syarat organisasi. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, pembangunan pengadaan pastori adalah sebagai sentrum pelayanan, di mana hamba Tuhan yang akan tinggal di sana boleh menggumuli segala sesuatunya pelayanan. Sehingga kami tahu Tuhan, ketika jemaat Depok boleh menggumuli rencana pembangunan rumah pastori ini, kami tahu sekalipun itu berat, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu ketika kami menemui jalan buntu, ketika pintu tertutup, Tuhan akan membuka pintu yang lain, karena kami mengimani ketika kami bersama dengan Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan pasti selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Berkati Tuhan panitia yang bekerja, berkati Tuhan jemaat yang mendukung, biarlah ini menjadi satu buah iman, sehingga mereka melihat Tuhan betapa pentingnya Injil Kerajaan Allah dikembangkan, dimulai dari hal terkecil, tempat berteduhnya para hamba Tuhan yang ada melayani di jemaat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan Jumat Agung dan juga Paskah di tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan mereka boleh mengimani kematian dan kebangkitan Kristus secara lebih sungguh, sehingga Tuhan peringatan kematian dan kebangkitan Kristus bukan menjadi acara seremonial belaka gerejawi, tetapi menjadi satu buah iman. Karena itulah puncak dari iman Kristen, kebangkitan. Kami percaya pada kebangkitan Kristus, karena itulah kami percaya Tuhan, ketika hari terakhir kami nanti di dunia ini, kami tidak akan tinggal
tetapi kami akan dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus dan mengambil tempat di dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya Tuhan, kami mengingat hakikat kami adalah manusia berdosa. Ampunkanlah Tuhan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menatap salib-Mu yang kudus, melihat Raja kami yang datang untuk menebus dosa kami, karena kami mengimani Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang kekal. Amin.